Kalian tahu nggak sih, ada satu pendidikan yang tidak banyak dibicarakan, tapi diam-diam mengubah cara anak mengambil keputusan, menghadapi masalah, bahkan memperlakukan orang lain. Pendidikan itu bukan matematika, bukan pula bahasa Indonesia, melainkan, yaps, pramuka. Kenapa justru kegiatan yang terlihat sederhana ini punya dampak yang sedalam itu? Hai halo semuanya, selamat datang di podcast bareng aku bersama Weekend. Hari ini kita bakal ngobrolin tentang sesuatu yang sering kita dengar, tapi kadang belum benar-benar kita pahami manfaatnya. Yaps, pendidikan kepramukaan di tingkat sekolah dasar. Mungkin sebagian dari kita dulu itu ikut pramuka cuman karena wajib doang. Tapi sebenarnya kegiatan pramuka itu punya peran penting banget loh dalam perkembangan anak-anak usia sekolah dasar. Tapi sebelum itu kalian tahu gak sih asal-usul gerakan pramuka itu? Gerakan pramuka dunia dimulai pada tahun 1907 oleh Lord Robert Stephenson Smith Baden-Powell di Inggris. Kalau di Indonesia, gerakan kepanduan mulai muncul pada masa Hindia Belanda. Pada tahun 1961, melalui keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961, Gerakan Pramuka secara resmi dibentuk sebagai organisasi kepanduan nasional. Hari berdirinya Pramuka Indonesia selalu diperingati setiap 14 Agustus. Tokoh penting seperti Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 sangat berperan besar loh dalam penyatuan berbagai organisasi kepanduan yang menjadi gerakan pramuka yang kita kenal saat ini. Nah lo, pasti makin penasaran kan? Gimana sih peran pendidikan kepramukaan di tingkat sekolah dasar itu? Mari kita bahas satu persatu. Kalau dengar kata pramuka, pasti kita pikirnya cuman soal pakai seragam coklat, baris berbaris, panas-panasan. Padahal di dalamnya itu ada nilai disiplin, kemandirian, keberanian, dan kerjasama. Seperti yang kita tahu, masa-masa SD adalah masa emas untuk menanamkan karakter. Nah, disinilah pramuka berperan mengenalkan nilai-nilai dasar karakter. Lewat kegiatan sederhana seperti bermain kelompok, membuat yel-yel, atau tugas kecil dalam regu. Nah, di sini anak belajar bertanggung jawab dan menghargai sesama. Faktanya, anak-anak cenderung lebih cepat menangkap pelajaran kalau mereka terlibat langsung loh. Nah, di pramuka menawarkan metode learning by doing, yang dimana mereka belajar lewat pengalaman langsung. Contohnya, mendirikan tenda kecil, mengenal simpul, atau menjelajahi lingkungan sekolah. Dari situlah mereka belajar memecahkan masalah, mengelola waktu, dan mengambil keputusan. Ini skill penting, bukan cuma untuk saat ini, tapi juga saat mereka tumbuh dewasa. Dalam kegiatan pramuka, anak-anak sering diajak untuk melakukan scouting games, kerja bakti, atau proyek peduli lingkungan. Tanpa sadar, ini membangun kepedulian terhadap lingkungan dan sesama, seperti yang ada dalam Dasar Dharma Pramuka poin nomor 2, yaitu cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Di sini mereka belajar bahwa bumi yang kita pijak harus kita jaga, dan kerjasama bisa membuat hal berat terasa lebih ringan. Sikap peduli seperti ini sangat amatlah penting loh untuk ditanamkan sejak dini. Dalam regu kecil, anak belajar memimpin dan dipimpin. Ada pemimpin regu, ada anggota, dan semuanya punya perannya masing-masing. Disinilah pramuka memberikan ruang untuk mengembangkan kemampuan sosial dan kepemimpinan. Untuk apa? Untuk melatih mereka berkomunikasi, memiliki rasa empati, dan leadership. Kemampuan ini adalah modal besar untuk kehidupan mereka ke depannya, baik di sekolah, keluarga, maupun di lingkungan masyarakat. Di pramuka, kita juga belajar untuk menumbuhkan rasa percaya diri loh. Lewat tugas yang berhasil diselesaikan akan membuat anak merasa mampu,
Anak yang awalnya hanya diam-diam saja, namun ia terus belajar dan akhirnya punya keterampilan baru seperti membuat simpul, membuat ikatan, menyanyi lagu pramuka, atau menyelesaikan tantangan kelompok. Itu juga bisa membantu menumbuhkan self-confidence yang sehat loh. Nah, itu guys, sebagian kecil dari peran pendidikan kepramukaan di tingkat sekolah dasar. Jadi, pendidikan kepramukaan di sekolah dasar itu bukan sekedar kegiatan tambahan, tetapi juga sebuah proses pembentukan karakter yang sangat berharga. Melalui kegiatan seru dan penuh pengalaman, anak-anak belajar menjadi pribadi yang lebih mandiri, peduli, dan percaya diri. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Sampai jumpa di episode podcast bareng aku berikutnya. Bye-bye.